Ayu sangat senang karena desa tempat mereka KKN sangat indah dan alami. Desa tersebut terletak di tengah hutan. Tetapi, saat mobil mereka akan memasuki desa penari, Nur melihat kakek-kakek yang menatap ke arahnya. Sang kakek menggeleng-gelengkan kepala, seolah melarang Nur untuk melanjutkan perjalanan. Jalan masuk ke desa penari tidak bisa dilewati mobil, jadi mereka harus naik motor untuk memasuki desa tersebut. Tiba-tiba sekilas Nur melihat seorang wanita yang sedang menari di atas batu, dan sang penari itu tersenyum kepada Nur, seolah-olah menyambut kedatangan mereka. Sesampainya di desa penari, mereka disambut kepala desa yang bernama Pak Prabu. Beliau menolak kedatangan mereka, karena desa itu sama sekali belum pernah dipakai untuk KKN. Tetapi Ayu terus memohon, sehingga akhirnya Pak Prabu mengizinkan mereka. Saat mereka berkeliling di desa itu, Nur terdiam. Melihat batu yang ditutupi kain merah, Nur melihat sosok hitam dengan mata merah menyala dan dipenuhi bulu. Walaupun itu di siang hari, tetapi Nur bisa melihat sosok hitam bertanduk kerbau itu, karena Nur memiliki indera keenam. Pak Prabu memperingatkan mereka untuk tidak melewati batas gapura terlarang. Di gapura terlarang, terdapat tapak tilas tempat yang dihuni sosok penari ular. Mendengar larangan itu, para mahasiswa pun setuju saja, dan mereka memulai pelaksanaan KKN-nya. Singkat cerita, di tengah masa KKN di desa penari, tiba-tiba satu persatu dari mereka merasakan kalau ada hal-hal yang janggal yang menimpa mereka. Kejadian tidak masuk akal pun semakin sering terjadi, seolah-olah penunggu gaib desa tersebut tidak suka akan beradaan mereka. Nur yang terlihat polos ternyata memiliki khodam pendamping. Nur diberitahu kalau teman mereka yang bernama Bima dan Ayu telah melanggar larangan di desa penari. Kesalahan mereka karena Bima ini suka dengan Widya dan Bima berniat memelet Widya. Bima pun melakukan perjanjian dengan Badarawuhi agar Widya bisa bersamanya. Bima diberi mahkota ular oleh Badarawuhi dan dia disuruh untuk memberikannya kepada Widya agar Widya terpikat olehnya. Bima menitipkan mahkota itu ke Ayu agar diberikan kepada Widya. Akan tetapi Ayu yang suka dengan Bima malah menyimpannya. Di suatu malam Ayu bermimpi bertemu Badarawuhi. Dia menyuruh Ayu memberikan mahkotanya kepada Widya, dan Badarawuhi akan memberikan Ayu selendangnya, agar nanti dia bisa memikat Bima. Kesalahan Ayu karena telah melakukan hubungan terlarang dengan Bima, karena selama ini, Ayu menyukai Bima, dan hal itu dilarang keras di desa penari. Singkat cerita, Widya melihat Bima yang bertingkah aneh, dengan berjalan masuk hutan. Widya pun mengikuti Bima. Tak terasa Widya sudah jauh memasuki hutan, hingga dia berdarah-darah terkena sayatan pohon berduri. Tiba-tiba Widya berada seperti di sebuah kerajaan atau sanggar yang ramai dengan banyak orang dan gaungan gamelan. Widya mendengar suara bisikan di dalam gubuk tua, dan dia mencoba mencari celah untuk melihat apa yang terjadi di dalam gubuk itu. Hingga akhirnya Widya melihat Bima sedang mandi bersama dengan sesosok penari dan dikelilingi banyak sekali ular di sampingnya. Melihat itu Widya lari, dan tiba-tiba dia berada di tengah sanggar tari yang ramai sekali orang, yang ternyata itu adalah makhluk gaib yang sedang berkumpul. Di tengah kebingungan, tiba-tiba Widya melihat Ayu sedang menari. Disaksikan para makhluk gaib, Widya yang akan berniat menolong Ayu, tetapi tidak bisa. Dengan tatapan sedih dan menangis, seolah Ayu menyuruh Widya untuk cepat pergi dari tempat itu. Widya pun menangis dan lari. Dengan susah payah Widya naik ke bebatuan, dan akhirnya Widya dapat keluar dari tempat itu. Widya ditemukan oleh warga. Mereka pun bahagia karena Widya sudah menghilang dari subuh hingga maghrib. Setelah sampai di penginapan, Widya kembali dibuat tercengang ketika melihat Ayu dan Bima dipocongi dan dikelilingi orang-orang yang bersila. Kondisi Bima dan Ayu terbujur kaku dengan matanya yang melotot. Tiba-tiba Mbah Buyut datang dan menjelaskan kalau Bima dan Ayu melakukan kesalahan yang sangatlah fatal, yakni melakukan hubungan terlarang di sebuah sendang atau kolam, yang mana itu adalah perbuatan yang sangatlah terlarang. Ayu dihukum untuk menari mengelilingi hutan. Mbah Buyut menjelaskan kalau Badarawuhi adalah sang penjaga tempat ini, dan tugasnya adalah menari menghibur para makhluk gaib. Jadi kini Ayulah yang harus menggantikan Badarawuhi untuk menari. Di sini Nur ternyata aman-aman saja, karena sang kodam mampu melawan para makhluk gaib di tempat itu. Sang kodam ternyata mampu melibas setengah dari kodam di desa penari. Akan tetapi sang kodam tidak bisa melawan Badarawuhi, karena beliau merupakan penunggu asli tempat ini. Di akhir cerita, mereka lalu memutuskan untuk pulang, dengan kondisi Bima dan Ayu yang kaku.
Lalu Bima dibawa ke rumah sakit, dan setelah 2 minggu beliau pun menghembuskan nafas terakhir. Sampai akhirnya Nur mengusulkan agar dibawa ke pondok pesantren tempat ia menimba ilmu. Di sana dilakukan salat mayit kepada Ayu. Dan sang kiai yang mau bantu Ayu pun hanya bisa menyampaikan, apa yang didapatnya dia tidak bisa menolong Ayu untuk kembali ke raganya. Hanya saja ia bisa menolongnya untuk pergi dengan tenang. Orang tuanya pun berunding. Sebelum akhirnya mereka mengikhlaskan kepergian Ayu, yang terpenting mereka bisa melihat Ayu kembali untuk terakhir kalinya. Pengajian untuk Ayu dilakukan selama 7 hari 7 malam berturut-turut. Dan membuahkan hasil di malam yang ke-7. Ayu kembali sadar, ia menatap Ilham dan keluarganya. Ia kemudian meminta maaf atas apa yang ia perbuat. Setelah sujud kepada kedua orang tuanya, Ayu memeluk Ilham sebelum akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan film pun berakhir. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini adalah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Selalu menjaga akhlak dan etika dimanapun berada. Semoga alur cerita ini menjadi gambaran, dan teman-teman yang masih penasaran, dapat segera berangkat ke bioskop terdekat, agar lebih menghayati cerita, musik, dan latarnya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan alur cerita, dan sumber cerita yang tidak saya sebut. Terima kasih yang sudah menyimak sampai habis. Sampai jumpa di next story.